Mengapa harus Roh Kudus? Ini yang perlu jadi pertanyaan kita. Apakah tidak cukup hanya dengan Tuhan Yesus saja? Saudara, harus kita memiliki pikiran itu. Mengapa harus Roh Kudus lagi? Bukankah Yesus sudah hebat dan Dia adalah Tuhan dan firman itu? Nah, kalau saudara sempat memikir itu dalam kehidupan kita, maka peranan Roh Kudus akan jadi begitu jelas, jadi begitu indah dalam hidup ini. Renungkan lagi sekali. Mengapa harus Roh Kudus? Apa nggak cukup hanya dengan Tuhan Yesus saja? Ada nggak ada yang berpikir seperti itu? Ya toh, aneh bukan? Kenapa mesti Roh Kudus? Bukankah Yesus sudah hebat dan Dia adalah segala-galanya? Kenapa mesti Roh Kudus? Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan, Yohanes 16 ayat yang ke-7, sangat berfaedah buat kamu kalau aku ini pergi. Dia sendiri menyatakan, karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Nah, dari situ kita harus berpikir, kalau itu mengapa? Bukan berarti antara Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada perbedaan. Tidak. Tidak sama sekali. Tapi sungguh Bapa, Firman, dan Roh Kudus, mereka itu mengerti betul tugasnya masing-masing. Dan itu sangat luar biasa. Saudara, dalam hidup ini masalah selalu terjadi. Dengarkan. Dalam hidup ini masalah selalu terjadi. Kalau kita mau jujur, ternyata penyebabnya sangat sederhana. Apabila sesuatu itu tidak berfungsi pada tempatnya, itu pasti timbul masalah. Renungan kata-kata ini. Segala sesuatu yang tidak berfungsi pada tempatnya pasti menimbulkan masalah. Dari seluruh tubuh kita juga. Kenapa ada orang bisa punya penyakit gula? Karena pankreasnya nggak berfungsi dengan baik, sehingga insulin yang ada jadi tidak normal dalam tubuh. Kenapa orang bisa mengalami suhu tubuh yang panas, yang tinggi? Ada sesuatu yang tidak berfungsi baik pada organ tubuhnya. Apa saja? Kenapa alam ini jadi kacau? Karena manusia merubah beberapa fungsinya. Yang seharusnya untuk ini tapi dirubah untuk yang itu. Rusak semua. Kenapa Jakarta banjir? Karena banyak kali dijadikan got. Lalu gotnya jadi tempat sampah. Semua jadi rusak, fungsinya jadi kacau. Rumah tangga, mengapa bisa kacau? Karena fungsi suami istri nggak tahu. Suami jadi istri, jadi suami, rusak sudah. Ada suami yang begitu lemah. So, istri namanya Yohana, misalnya, lalu suami namanya Yohanes. Lalu panggilannya Pak Yohana. Pernah dengar kata itu, istilah itu, Pak Yohana? Kenapa? Karena istrinya lebih dominan. Jadi, itu bapak ibu itu. Loh, kok jadi balik? Fungsi yang tidak pada tempatnya itu pasti menimbulkan masalah. Di kantor juga begitu. Kalau orang itu nggak tahu tempatnya, nggak tahu fungsinya, pasti bermasalah. Dalam seluruh kehidupan kita sama. Maka itu kalau ada masalah apa-apa dalam diri kita, nggak usah sibuk. Bagaimana? Tenang dulu, cari. Pasti ada yang salah fungsi di sini. Tidak tahu tempat. Ini penting untuk kita kenali dalam kehidupan. Nah, sama. Kalau kita dalam hidup ini tidak pernah tahu fungsi kita, maka seorang manusia yang tidak pernah tahu fungsinya, dia akan mengambil fungsi orang lain. Saudara, dan pasti akan kacau. Bukan bagiannya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa kita yang dahsyat? Firman-Nya dan kuasa Roh Kudus. Mereka masing-masing tahu fungsinya. Maka itu alam semesta begitu luar biasa. Hebat sekali. Sehebat-hebatnya firman. Karena dari firman tercipta segala sesuatu. Tapi tanpa Roh Kudus tidak akan lengkap. Tidak akan lengkap. Jadi Bapa kita, firman-Nya dan Roh Kudus, itu 3 kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan berarti Tuhan kita 3, tidak. Dia tetap satu. Maka itu saya tekankan fungsi dan fungsi dan fungsi. Untuk mempermudah konsep ini, bagi yang belum tahu, saudara, saya berikan contoh. Saya kenal bukan? Hamba Tuhan yang luar biasa. Penuh tawa, riang. Saya tuh belum pernah lihat kapan dia susah. Belum pernah lihat. Ya sih enggak boleh susah. Menyenangkan. Kalau kontak saya bisa, kata-katanya menghibur betul-betul. Nah, kalau saya lihat itu fungsinya seperti Roh Kudus, menghibur. Nah, Pak Samuelnya berapa? 1, oke. Masih punya papa nggak Pak Samuel? Masih, senior pastor kita. Nah, Pak Samuel punya istri tidak?
Ada. Pak Samuel punya pimpinan nggak? Punya atasan nggak di kantor? Ada. Pak Samuel punya anak nggak? Oke, sekarang saya tunjuk. Di hadapan papanya Pak Samuel sebagai apa? Anak. Di hadapan istrinya sebagai apa? Suami. Di hadapan pimpinannya dia sebagai apa? Bawahan. Di hadapan anaknya dia sebagai apa? Ih, kok banyak betul. Dia berapa? Nah, kok bisa nyebut banyak tadi? Fungsinya berbeda. Nah, bedanya antara kita dengan Tuhan, Dia maha hadir, kita tidak. Artinya begini, kalau pada saat ini Pak Samuel diperlukan oleh papanya, dipanggil, maka Pak Samuel jadi anak untuk satu saat itu. Kalau saat yang sama juga istrinya membutuhkan dia, maka tunggu dulu. Setelah ketemu papa baru ketemu kamu, baru berubah jadi suami di situ. Ternyata pimpinannya perlu juga. Oh, sabar dulu, saya ketemu istri saya dulu. Nah, begitu ketemu pimpinannya, Pak Samuel berubah lagi. Dia bukan lagi istrinya atau suaminya atau anaknya, celaka nanti. Dia bawahannya. Nah, kalau Pak Samuel bisa hadir, maka pada saat yang sama, kalau papanya perlu, istrinya perlu, pimpinannya perlu, anaknya perlu, dia bisa langsung hadir sama-sama. Nah, saya harap saudara mengerti ilustrasi ini. Apa kita? Firman dan Roh Kudus tetap satu. Fungsinya. Kalau saat ini kita di Jembatan 5 memerlukan Dia sebagai pribadi Roh Kudus karena kita memperingati kehadiran. Pada saat yang sama di Australia malam ini ada orang yang perlu Dia sebagai papa. Dalam masalah yang berat, dalam tekanan, dia perlu kasih sayang, dia perlu pelukan papa. Pada saat yang sama dia di sini sebagai Roh Kudus, pada saat yang sama di Australia dia sebagai papa. Mengerti? Di Amerika sekarang ada orang mencari firman, rindu akan firman. Maka pada saat yang sama dia hadir di sana sebagai firman. Tuhannya tetap satu. Nah, di sini kita melihat kebenaran ini luar biasa. Mari masing-masing kita bisa belajar untuk memperhatikan fungsi kita dalam kehidupan ini. Kalau suami jadilah suami yang baik, kalau istri jadilah istri yang baik, kalau anak jadilah anak yang baik, dan sebagainya. Maka kalau kita bisa mengerjakan fungsi kita masing-masing, hidup ini indah dan menyenangkan. Semua akan ada dalam satu keteraturan yang tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Itu menyenangkan sekali. Nah, sebagai orang tua, jangan menyamaratakan anak. Kita harus tahu anak kita nomor satu. Apa fungsinya? Apa panggilannya? Apa kelebihannya? Anak kita nomor 2, apalagi? Ketiga, apalagi? Seterusnya. Anak-anak gak bisa kita pukul rata. Maka itu banyak anak-anak bentrok dengan orang tua. Karena masing-masing ngotot. Ada pendapatnya sendiri. Kalau masing-masing memerdekakan dirinya dan merendahkan hatinya, menyadari dulu, aku ini siapa dan kamu itu siapa. Setelah masing-masing tahu siapa dan siapa, lalu tanya lagi ke dalam. Aku ini jadi apa seharusnya? Karena masing-masing punya ketetapan yang berbeda-beda. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita tanya mengapa harus Roh Kudus, maka jawabannya sebab ada waktunya firman itu dilengkapi dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Ada waktu. Dan waktu-waktu tertentu kuasa Roh Kudus datang dengan kekuatan yang luar biasa. Kuat orang itu. Saya beri contoh yang pertama. Kejadian pasal yang ke-41. Bagaimana Yusuf yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Siapa dia? Kejadian 41 sampai Raja Kafir pun mengatakan hal yang seperti itu. Ini Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37. Kejadian 41 mulai ayat 37. Dan lihat kebenaran ini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Dengarkan, ini Raja Kafir. Kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, di posisi dan suasana saat seperti apapun juga, maka Roh Kudus itu akan dilihat dan dikenal oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan orang kafir sekalipun. Anak-anak muda, di dalam masa muda, seringkali orang merendahkan orang muda. Tapi apabila orang-orang muda penuh dengan Roh Kudus, maka ada wibawa Tuhan dalam dirimu, seperti Yusuf ini. Sampai pada pasal 41, umur Yusuf baru 30 tahun. Nah, waktu dia dibawa ke Mesir pertama kali, itu kejadian 37, umurnya 17 tahun. Jadi 13 tahun Yusuf dalam penderitaan. Bayangkan dari umur 17 sampai umur 30. Hanya sedikit mengalami enak, tapi Tante Po cari masalah. Sehingga dia dimasukkan ke penjara. Tante Potifar maksudnya. Ya.
Tapi dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini saya kagum betul. Anak-anak muda perhatikan. Inilah contoh yang luar biasa. Apa kata Firaun? Ini penting sekali. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Baca sama-sama. Kalimat berikut. 1, 2, 3. Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Bayangkan. Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Bukan penuh duit. Bukan penuh pengalaman. Penuh dengan roh Tuhan. Saudara, mari kita jujur pada diri sendiri. Siapa yang memenuhi hidup kita ini? Seringkali uang memenuhi pikiran kita, hidup kita. Ada banyak orang zaman sekarang, saudara. Gerak sedikit duit, kentut duit, merem duit, melek duit. Pokoknya apa aja duit, semuanya duit. Ada orang seperti itu. Pernah ketemu nggak orang seperti itu? Apa saja dia buat, pokoknya duit. Seluruh hidupnya diisi duit. Itu lebih daripada orang mata duitan kalau begitu. Ada orang yang hidupnya penuh kebencian. Kalau toh dia ketemu orang yang dia bukan orang itu yang dia gak suka, tapi karena penuh kepahitan, ketemu setiap orang pasti omongnya yang pahit, yang gak enak betul-betul. Pernah ketemu orang seperti itu? Karena sakit hatinya begitu dalam. Nah, hal-hal ini kita harus lihat. Kita penuh dengan siapa? Sekarang ini anak-anak muda sebagian, gak semuanya, dipenuhi afi yang dibicarakan. Di mana-mana ngomong afi. Memang hebat, caranya memang hebat. Saya jadi kagum, terus terang, luar biasa. Ada orang yang cuma dipenuhi percabulan saja. Oh, jadi otaknya isinya percabulan terus. Nah, maka itu sekarang kita harus tanya, siapa yang memenuhi hidup kita sebagai gereja? Kalau Firaun, raja kafir, dia tidak kenal Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan. Sihirnya luar biasa. Bisa melihat bahwa salah seorang narapidana di kerajaannya yang namanya Yusuf, dia sebut seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Inilah waktunya dunia melihat setiap orang Kristen dengan kacamata yang benar ini. Katakan amin. Yang terjadi saat ini, dunia hanya melihat, oh Kristen. Kok tahu kamu Kristen? Itu pakai kalung salib. Maling juga pakai kalung salib. Betul nggak? Kalau cuma kalung salib bukan ukuran kita menjadi Kristen, tidak. Kamu kok tahu dia Kristen? Namanya tadi Muhammad, sekarang Daniel misalnya. Bukan, saudara, bukan. Dari namanya saja kita nggak bisa kenal orang itu Kristen atau tidak. Boleh orang pakai nama Kristen. Lihat. Yang namanya Petrus, Yakobus di penjara juga banyak. Masa CLPC Pinang? Pasti ada nama-nama itu. Nah, kalau cuma nama saja belum menjamin. Harus ada sesuatu, amin, yang orang itu bisa lihat. Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Luar biasa. Mengapa? Nah, ini yang penting. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf. Ini penting. Orang bisa melihat kita penuh Roh Kudus karena ada hasil. Sama seperti orang lihat buah. Kalau kita tidak tahu ini pohon apa, karena kita nggak pernah kenal, ya tunggu aja sampai dia berbuah. Oh, jeruk ternyata. Berarti contoh ini ada buahnya dalam hidup kita. Roh Kudus punya buah, ada tanda-tandanya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Firaun mimpi yang aneh sekali. Saudara, mimpinya itu gak masuk akal. Dan dia gak bisa ngerti mimpinya kenapa jadi seperti itu. Sehingga dia marah-marah. Itu yang saya kagum, yang jengkel raja ini. Dia mimpi gak ngerti, orang lain dimarahi. Coba kan masuk akal. Dia marah sampai dia bilang akan nancam ini. Pejabat-pejabat sudah dipanggil, para penasihat kerajaan, sihir-sihir, ahli nujum, tali tenung, semua dipanggil. Enggak ada satupun yang bisa memberikan pengertian mimpi itu. Dia marah-marah. Lalu salah seorang pegawainya yang pernah sekamar di penjara dengan Yusuf, dia ingat, aku pernah ketemu ada orang Ibrani yang begini-begini. Dan pada putusan Firaun berkata, panggil orang itu. Dia panggil. Nah, kalau sampai ada seorang namanya Yusuf, lalu dia bisa memberitahu apa yang tersembunyi di pikiran raja, dan dikatakan oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepada, berarti Roh Kudus itu yang membuat Yusuf bisa akrab dengan Tuhan.
Amin. Roh Kudus yang bisa membuat Yusuf itu akrab dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus bisa memberitahukan kepadamu, gereja, apabila kita mengaku Kristen tetapi kita tidak pernah mengalami hubungan yang sedekat itu. Mungkin saudara agak bingung kalau bagi yang pertama kali tahu. Gampang. Semua kita kan tahu telepon, bukan? Handphone juga. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu telepon karena kita harus kontak dengan orang itu di tempat yang jauh. Soalnya bisa bayangkan dulu kalau nggak ada telepon, nggak ada handphone juga. Wih, repotnya komunikasi itu. Nah, orang yang jaraknya jauh. Coba saudara bayangkan kalau telepon teman di Amerika, saudara di Belanda, jauhnya segitu ribuan kilometer. Seperti kan cuma di tembok sebelah saja. Betul nggak? Itu buatan manusia. Bisa sehebat itu. Percayakah saudara? Papa kita yang jelas dunianya lain dengan dunia kita. Dia roh, kita berdaging. Jelas beda. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka komunikasi kita dengan dia jadi dekat sekali. Katakan amin. Begitu dekatnya sampai perkara-perkara yang tersembunyi ditunjukkan. Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, Yusuf tidak sempat sekolah apa-apa. Malah sempat sekolah. Jadi budak, masuk penjara, mau sekolah apa? Tapi ada hikmat yang luar biasa dalam dirinya. Karena Roh Kudus. Anak-anak muda, ini harapanmu. Bukan orang tuamu harapanmu. Bukan uang harapanmu. Bukan sekolah tinggi harapanmu. Kalau engkau nggak bisa, jangan kecil hati. Ada Roh Kudus yang bisa membawa rencana Tuhan itu dahsyat sekali. Amin. Dan terus Yusuf maju. Dalam perjalanan hidupnya selalu Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Hebat sekali. Jadi lagi sekali cara mengingatnya. Kalau telepon yang dibuat manusia bisa menghubungkan jarak yang begitu jauh, ribuan kilometer, seperti ngomong cuma dekat saja. Ingat tuh, kalau kita telepon jarak jauh, nggak perlu pantulan dulu loh. Langsung atau tunggu di baru nyambung lagi. Langsung bukan? Apalagi Roh Kudus. Jauh lebih daripada telepon. Katakan amin. Jadi pertanyaannya, siapa yang memenuhi kita? Ada orang hidupnya dipenuhi dengan pacarnya saja. Apa aja mesti mikir pacar. Sampai enak rasanya dengerin dia ngomong. Semua cuma pasti soal pacarnya. Pernah ketemu orang seperti itu? Ya kayak duit tadi itu juga. Sudah. Maka kita terus tanya, siapa yang memenuhi kehidupan kita? Kitab Daniel, kita lihat ini lagi. Bagaimana Tuhan bekerja pada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita menemukan kebenaran yang luar biasa ini. Pasal 2. Nah ini lebih gila lagi. Nebukadnezar ini. Dia mimpi terus lupa. Bayangkan, sudah mimpi lupa. Setelah lupa karena dia mimpi itu sangat terpengaruh. Dia kumpulkan semua orang pintar di kerajaannya. Nggak ada satupun yang bisa jawab. Dia marah-marah. Saya pikir orang ini kurang ajar betul. Dia mimpi sendiri, dia lupa, orang lain dimarahin. Jadi nggak lain seperti Firaun. Dia masih lumayan, dia ceritakan mimpinya, cuma dia nggak ngerti. Kalau Nebukadnezar dia lupa sama sekali karena mimpinya begitu dahsyat. Dalam kebingungannya dia cari semuanya itu. Akhirnya Tuhan mengizinkan Daniel untuk tampil. Pasal yang kedua ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Saudara percayalah akan kebenaran ini. Kalau hidup saudara penuh dengan Roh Kudus, maka orang-orang yang belum percaya Tuhan di sekitar saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Bayangkan dia raja bisa menyembah seorang manusia yang tidak lebih dari seorang tawanan. Dan Nebukadnezar sadar ini tawanan yang dibawa ke kerajaanku. Tapi karena kagum maka dia menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Tuhanmu itu Tuhan yang mengatasi segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara, di sini kita melihat betapa dahsyatnya Roh Kudus yang diam dalam hidup seseorang. Apapun yang tersembunyi akan terbuka semuanya. Lalu dalam pengalamannya,
Apa kata raja-raja kafir kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan? Kita lihat Daniel pasal 5 sekarang. Daniel pasal 5. Mulai ayat yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat apa, saudara? Roh yang bagaimana? Yang luar biasa. Dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Kata ini bagus sekali. Menguraikan kekusutan. Bukankah dalam negara ini, dalam pemerintah, dalam masyarakat, di dalam hidup sehari-hari kacau balau, saudara. Kusut di mana-mana. Di sini diperlukan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Maka dengan demikian orang itu akan dipakai oleh Tuhan. Saya teruskan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Dan akhirnya betul itu terjadi. Saya mau baca pasal 6 sekarang. Kita akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam hal ini. Kita melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Pasal 6 ayat yang ke-26. Pasal 6 ayat yang ke-26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Tuhannya Daniel. Sebab dialah Tuhan yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Anak-anak Tuhan, perhatikan contoh-contoh ini. Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita akan mengungkapkan hal-hal yang luar biasa itu. Maka itu hari ini yang belum merasa, aku sebelum Roh Kudus, sebelum hari ini ada kesempatan, Papa ingin memenuhi kita sebagai Roh Kudus. Jangan kita tinggalkan tempat ini tanpa Roh Kudus. Jangan. Kalau di perjanjian lama, di mana Roh Kudus belum bekerja begitu nyata seperti pada zaman perjanjian baru, tapi toh untuk Yusuf, untuk Daniel, untuk Musa, untuk Daud, untuk semuanya, mereka bisa begitu hebat pengalamannya dari Roh Kudus. Maka seharusnya pada zaman sekarang ini, ketika Roh Kudus sudah nyata, gereja lebih hebat daripada dulu. Amin. Tapi mengapa tidak? Karena kita sedikit sekali yang membiarkan Roh Kudus bekerja. Kita lebih banyak menggunakan akal kita. Saudara, ada satu prinsip sederhana, tapi ini sangat fatal. Roh Kudus tidak akan bisa bekerja kepada orang Kristen yang setiap kali mau bertindak mengambil keputusan untuk Tuhan, ngitung untung rugi. Catat itu baik-baik. Orang pelit, orang egois tidak akan pernah dipakai oleh Roh Kudus. Sebab setiap dia bertindak, dia akan ngitung untung atau rugi. Untung atau rugi. Saudara, Roh Kudus kalau bekerja pasti merugikan kedagingan kita. Amin atau tidak? Amin. Lagi sekali, Roh Kudus kalau bekerja pasti merugikan kedagingan kita. Maka itu kalau kita ingin Roh Kudus bekerja, percuma kita mikir untung rugi. Karena pasti rugi. Enggak ada yang amin. Karena pasti rugi dari pihak kita. Untungnya pihak Tuhan. Amin. Nah, itu prinsip Tuhan. Kalau saudara pelit, udahlah, nggak usah pakai Roh Kudus lah, Roh Kuda saja lah. Maaf. Karena saudara mikirnya untung rugi terus. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja dengan serius dalam diri kita. Ketika dia mengenal kita, mau menyerah betul kepada dia. Menyerah total dalam kehidupan. Saudara masih ingat Yosua dengan Kaleb? Sama. Di antara 12 pengintai, hanya 2 orang itu yang penuh dengan Roh Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan mereka? 10 orang tidak bohong dan berkata benar bahwa mereka masuk ke Kanaan. Memang.
Hasil buminya luar biasa. Kekayaan alamnya melimpah. Mereka pun tidak bohong bahwa di Kanaan itu orangnya raksasa-raksasa. Tidak bohong. Mereka pergi bersama Yosua dan Kaleb, 12 orang. Yosua dan Kaleb pun melihat hal yang sama. Apa yang buat mereka beda dari antara 10 dan 2 ini? Cara berpikir dan cara memandang. Mengapa bisa beda? Orang yang penuh Roh Kudus cara pandangnya itu beda. Saya ulangi lagi. Orang yang penuh Roh Kudus cara pandangnya beda. Saudara dan saya boleh bisa berbahasa roh di penuh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah kita izinkan bekerja, maka dia tidak akan memberi cara pandang kita yang baru. Cara pandangnya masih yang lama. Untung rugi. Untung rugi. Saudara dengarkan baik-baik. Selama saudara masih mengukur apa-apa dengan uang. Dengarkan. Selama saudara masih mengukur apa-apa dengan uang, mau sampai mati tidak akan pernah diurapi oleh Roh Kudus orang seperti itu. Karena semua perhitungan dengan uang. Tidak. Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, memang orang yang menakutkan. Tapi, nah ini cara pandang. Roh Kudus mengurapi, membuka matanya. Tuhan yang berjanji untuk kita masuk ke sana. Tidak, saudara. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan. Kalau saudara masih bingung-bingung tentang Roh Kudus, ini caranya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tiap menghadapi masalah, pasti dia punya cara pandang yang beda. Betul? Contohnya Yosua dan Kaleb. Mereka lihat raksasa sama seperti yang dilihat oleh 10 temannya. Sama. Tapi mengapa Yosua Kaleb bisa berkata, tapi tempat yang sama, masalah yang sama, di waktu yang sama. Mengapa bisa ada 2 perbedaan? Renungin kata-kata ini. Tempatnya sama, masalahnya sama, waktunya juga sama. Karena mereka 12 pergi bareng, pulang juga bareng. Mereka lihat semuanya sama-sama juga. Mengapa yang 10 dan 2 bisa beda pandangan? Kembali kepada yang pertama kita pelajari tadi. Kalau nggak tahu fungsinya, akan kacau. Satu rumah, suami istri, satu rumah, satu tempat tidur. Tapi kalau beda pendapat, beda pandangan, akan ribut rumah tangga. Gereja juga begitu. Sama-sama penuh Roh Kudus. Tapi kenapa bisa ada perbedaan? Tergantung sejauh mana Roh Kudus diberi kesempatan untuk bekerja, memimpin, menguasai hidup kita. Roh Kudus nggak pernah ngerampok, nggak pernah paksa. Roh Kudus nggak pernah dobrak. Ingat itu roh yang lemah lembut. Katakan amin. Yesus berkata, itu Roh Kudus. Lihat aku berdiri di buka pintu sambil ngetok. Kalau dipikir ngapain ngetok? Masuk aja ke rumahmu sendiri. Betul nggak? Masuk saja. Kenapa ngetok? Enggak. Roh Kudus sopan. Dia tahu aturan. Kalau kita tidak memberi dia kesempatan bekerja, maka dia pun nggak bisa bekerja. Misalnya Roh Kudus punya kapasitas misalnya 100 km. Tapi kalau kita cuma beri dia 1 meter untuk bekerja, ya sudah cuma 1 meter saja. Yang 99, sekian kilometer nggak dijangkau apa-apa. Karena dari 100 kilometer yang ada, kita cuma beri 1 meter kepada dia. Nah, sampai kapanpun, ya cuma 1 meter itu saja. Nggak akan maju-maju lagi. Saudara, hidup ini luar biasa. Kalau saudara lihat, mengapa ada perusahaan yang bisa maju, kenapa ada yang tidak? Bukan ditentukan oleh modalnya, bukan. Tapi siapa manajernya di situ? Siapa yang ngatur? Pikiran itu yang menentukan. Direktur boleh hebat, kalau gak ada manajer gak akan jalan juga. Nah, di sini kita lihat. Roh Kudus kita beri kesempatan, maka dia bekerja. Seorang manajer akan makin banyak yang dia dapatkan karena dia membuka pikirannya untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, itulah cara kerja Roh Kudus. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Tergantung. Bukan lamanya yang menentukan. Tergantung. Berapa banyak, berapa luas yang kita beri kesempatan pada Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita. Jadi anak-anak Tuhan, biarlah mulai hari ini semua kita sungguh-sungguh seperti ini pada Roh Kudus. Beri kesempatan dan buka seluas-luas, maka dia akan menunjukkan kepada kita. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. Oh, dahsyat betul Roh Kudus itu, saudara. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Perhatikan firman.
Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh siapa? Roh. Jadi Tuhan sendiri menyatakan oleh Roh Kudus. Bapa kita menyatakan segala sesuatu yang kita harus tahu. Mengapa oleh Roh Kudus? Sebab Roh, bagaimana pekerjaannya? Menyelidiki berapa hal. Ayo, berapa hal diselidiki? Segala sesuatu. Saya suka mengerti kebenaran ini. Kalau disebut segala sesuatu, berarti ada batasnya. Tak terbatas. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Nah, ini menarik saudara untuk diperhatikan. Seharusnya kalau sudah ditulis segala sesuatu, itu titik. Berarti sudah ada lagi. Betul nggak? Kenapa dia koma, lalu ada kata bahkan? Ini penting. Betul nggak? Mengapa? Sudah segala sesuatu harusnya titik. Tapi ini koma. Luar biasa. Kenapa luar biasanya? Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Jadi ini begini. Segala sesuatu itu yang di dunia ini. Bahkan Roh Kudus itu bekerja untuk semua urusan manusia di bumi. Semua urusan di bumi. Dia tahu. Tapi yang di luar sana, bahkan dalam diri Tuhan yang tersembunyi, yang segala sesuatu di bumi ini saja. Jujur, ada nggak satu orang bisa menguasai semuanya? Enggak mungkin. Pecah itu otaknya nanti. Enggak mungkin. Tapi Roh Kudus bisa. Amin. Luar biasa. Nah, dia tahu fungsi kita masing-masing. Waktu dia tahu fungsi kita masing-masing, maka Roh Kudus memberitahukan segala sesuatu yang bagian kita. Jadi orang itu akan lebih expert, akan lebih ahli di bidangnya karena Roh Kudus menunjukkan. Tapi di dalam diri Tuhan kita yang di luar urusan dunia ini, ternyata Roh Kudus juga berbicara dan ngerti. Wah, saya kagum sekali pada pribadi yang luar biasa. Maka itu kalau orang tanya, mengapa harus Roh Kudus? Nah, ini jawabannya. Yesus sebagai firman yang jadi manusia, ternyata belum selesai. Tambah lagi satu kekuatan yang menunjukkan semua akan terbuka dengan jelas. Hebat sekali. Yohanes pasal 14 ayat 26. Luar biasa. Maka itu anak-anak sekolah, mahasiswa, pelajar, saudara, apapun juga saudara, percayalah bahwa Roh Kudus akan sanggup menolong kita. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi siapa? Penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Apa tugasnya? Dialah yang akan apa? Mengajarkan berapa hal? Segala sesuatu kepadamu. Saya beriman saya masih 2 SMP ayat ini. Waktu saya kelas 2 SMP, Roh Kudus datang dan mewahyukan ini. Itu sungguh luar biasa. Kalau Roh Kudus sanggup mengajarkan segala sesuatu kepada kita, saya mau tanya, Roh Kudus ngerti memasak nggak? Nggak usah ragu-ragu jawabnya, ayo. Ngerti nggak? Ngerti. Pokoknya segala sesuatu. Roh Kudus ngerti fisika? Ngerti. Ayo saya mau tanya apa? Pokoknya segala sesuatu di dunia ini, Roh Kudus akan mengajarkannya kepada kita. Asal kita memberi dia kesempatan seluas-luas. Dia mengerti manajemen, dia mengerti ekonomi, dia mengerti matematika, dia mengerti aerodinamika. Pokoknya semua ada. Jadi kalau orang-orang Kristen hidupnya dipimpin, dikuasai, diatur oleh Roh Kudus, wah saya gak bisa bayangkan betapa dunia ini penuh dengan orang-orang yang hebat dan orang-orang yang memuliakan. Betul gak? Satu Yusuf, negara besar, Mesir kalau sekarang ini itu Amerika Serikat. Karena pada zaman Yusuf Mesir itu sudah teknologinya canggih sekali. Bayangkan, belum ada negara, cuma ada 2 waktu itu, Tiongkok dengan Mesir, yang punya teknik arsitektur yang hebat sekali. Mesir sudah punya teknologi kertas, cermin, huruf. Mereka sudah punya kapal-kapal, mereka sudah melaut kemana-mana. Itu Mesir pada zaman itu. Mereka sudah punya bisnis perdagangan yang luar biasa.
Bayangkan, Amerika Serikat, negara besar seperti Mesir pada waktu itu, hanya dimenangkan oleh satu orang. Satu orang, bukan satu gereja besar, satu orang. Dan selama 13 tahun, Yusuf sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dia nggak pernah kirim SMS kepada papanya waktu itu. Iya nggak? Sekian lama terputus hubungan. Partai juga belum ada zaman itu. Ngerti kata-kata ini? Tapi dia bisa menang sendiri, itu yang mengagumkan. Berapa banyak orang yang gagal karena, aku sekian minggu gak bersekutu. Memang. Tapi kalau Roh Kudus diam dengan kita, dalam situasi sulit seperti apa juga, luar biasa. Karena mengalami kemenangan dalam hidup. Pokoknya dia mengajar kita tentang segala sesuatu. Maka itu kalau saudara dengan terpaksa, misalnya, kan sekarang cari kerjaan sulit. Betul tak? Nah, maka itu kalau Tuhan sediakan, mungkin itu nggak cocok dengan saudara. Mungkin itu gajinya rendah. Jangan ditolak berkat Tuhan itu. Terima dulu. Lalu Anda kan Roh Kudus. Walaupun bukan bidang saudara, tapi karena keadaan terpaksa, nggak bisa cari kerjaan lagi. Kerjakan. Dengan sukacita akan luar biasa. Dengan sukacita akan luar biasa. Hari ini saya SMS pada seseorang sedang bingung cari kerjaan. Tiba-tiba saya SMS dia begini. Ada nggak baja yang nganggur di sekitar rumahmu? Saudara, terus dia balik tanya begini. Kok Den tahu tetangga saya punya baja? Saya bilang, saya nggak tahu. Kalau begitu, Roh Kudus yang menyuruh saya ngomong kepada kamu. Masa saya harus jadi tukang baja? Saya jawab balik, kenapa tidak? Apakah berdosa? Nah, kadang-kadang orang nggak bisa berpikir. Pikirkan itu baik-baik. Kalau kita mau percaya bersama Roh Kudus, kita akan kagum atas pekerjaannya yang luar biasa. Sebab yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Karena Roh Kudus yang menunjukkan itu kepada kita. Contohnya Yusuf, contohnya Daniel. Mimpi yang sudah dimengerti, tapi ada Roh Kudus bisa memberitahukannya itu. Nah, jadi masalahnya lagi sekali. Seberapa jauh, seberapa luas kita memberi dia ruangan untuk bekerja dalam diri kita. Seberapa jauh? Roh Kudus itu satu pribadi yang punya inovasi. Tahu kata inovasi? Hal-hal yang baru yang tidak pernah bisa. Itu Roh Kudus. Makin besar kita memberi dia kesempatan, makin besar juga hal-hal yang kita nggak pernah tahu akan jadi tahu. Wah, sungguh menyenangkan kalau begitu. Dan apabila setiap hari hidup kita dipimpin, dikuasai, diatur oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa memberitahukan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu, bahkan yang masih tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Bayangkan, apakah setiap hari kita nggak segar terus hidup ini? Betul nggak? Penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, antusias. Karena selalu ada perkara baru dalam hidup ini. Jadi kesimpulannya pada bagian ini. Kalau ada orang Kristen, tambah hari kok tambah loyo, pasti dia nggak pernah bekerja dengan Roh Kudus. Hidupnya membosankan betul-betul. Saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan monoton, jadi jemu dan jenuh. Dan orang yang jenuh dan jemu, dia pasti lecek muka. Maaf ya, dengan mereka. Iya enggak? Muka nggak pernah disetrika gitu, lecek nggak karu-karuan. Kenapa nggak ada gairah? Bangun pagi sudah, wih, kayak kerot-kerot orang Jawa bilang. Wih, sudah jelek, tambah jelek kamu, wih. Kenapa nggak ada sukacita? Sudah sarapan, masih seperti itu juga. Kenapa? Karena nggak ada sukacita. Hidupnya penuh tekanan. Kenapa? Karena nggak ada perkara-perkara baru. Kalau tadi kita sudah baca ayat yang ke-10, 1 Korintus 2. Saudara, saya sangat percaya pada 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Wah, itu menyenangkan betul. Setelah Yohanes, kembali dulu ke 1 Korintus 2 ayat 9. Menyenangkan sekali. Luar biasa Tuhan kita dalam kehidupan ini. Kita mau serius dengan dia. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Coba renungkan dulu. Sesuatu
Ya, perhatikan. Sesuatu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati. Berarti ini baru atau lama? Coba mikir. Bukan cuma baru. Grace, orang Jawa bilang, nggak ada, betul, nggak ada. Nggak ada. Kalau mata tidak pernah lihat, bukan belum loh, bedakan. Bukan ditulis mata yang belum lihat, telinga belum dengar, bukan, tidak pernah. Tegas sekali. Jadi semua orang Kristen yang hidupnya dikuasai, dipimpin dan diatur oleh Roh Kudus, maka orang Kristen itu setiap hari pasti penuh kejutan hidup. Bukan terkejut loh, beda jauh. Terkejut dengan kejutan itu beda. Betul enggak? Sama sekali berbeda. Kalau terkejut itu kaget, beda, saudara. Dan itu bisa buat sakit, bisa buat stres. Tapi kalau kejutan, surprise, itu obat awet muda. Benar, tanya para ahli jiwa. Kalau ingin bisa seger terus tiap hari, nggak perlu tekanan, buatlah surprise. Nah, saya beri contoh begini. Surprise itu adalah sesuatu yang kita belum pernah tahu. Betul nggak? Nah, sesuatu yang kita nggak pernah tahu kan ya itu tadi. Mata tidak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, terus hati nggak pernah timbul apa-apa. Nah, coba bayangkan. Kalau tiap hari ada orang ngasih saudara hadiah. Hari ini jam tangan Rolex, besok mobil, lusa kulkas, rumah, terus itu. Apa nggak awet muda? Loh, betul nggak? Yang sudah sakit-sakitan tua mau mati jadi hidup lagi. Nggak mau mati ya nggak mau mati ya. Ada hadiah terus tiap hari. Loh, coba orang lihat atau tidak? Ya sudah. Dan selama hidup di dunia nggak ada manusia pernah mengalami seperti itu. Masa tiap hari pada dia mahal-mahal. Tapi Roh Kudus memberikannya tiap hari kepada kita. Yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia adalah sesuatu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang hati tidak pernah mikirkan apa. Tidak. Kenapa saya berani menggunakan contoh itu? Karena doa Bapa kami itu kuncinya. Pada hari ini jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini berikanlah kepada kami makan kami cukup. Pada hari ini apabila engkau mendengar suara Tuhan Elohimmu, jangan keras hati ini. Pada hari ini. Jadi seluruh ukuran waktu Alkitab adalah hari ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan oleh Tuhan kepada yang mengasihi Dia pada hari ini. Kalau besok kita masih ada, sama juga seperti itu. Maka itu orang Kristen akan ketahuan bangun paginya cepat atau lambat. Nggak betul nggak? Ayo saya beri contoh ini. Aduh, kalau saya ingat ini senang sekali. Semua anak jangan pura-pura lupa. Semua kita pernah jadi anak dulu. Masa langsung tua? Wih, nangkutin nanti gitu. Semua kita pernah jadi anak. Ingat, kalau papa kita bilang minggu depan libur kita mau pergi ke puncak, ayo, nggak bisa tidur, betul, nggak bisa tidur, maunya cepat pagi saja. Dan semua anak punya ide begini, kan nggak bisa ngitung minggu depan itu kapan, nggak bisa ngitung, ini masih kecil. Tanyanya tidurnya berapa kali? Betul? Tidurnya berapa kali? Karena hitungnya tidur 1, 2, waduh. Udah makin dekat makin gak bisa tidur. Ada gairah dan senangnya itu luar biasa. Kalau Roh Kudus kita izinkan bekerja dalam diri kita setiap hari, Dia akan menyatakan sesuatu yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang hati gak pernah mikir apa. Nah, apanya gak mau cepat pagi? Betul gak? Kok lama sekali paginya? Karena mau segera lihat sesuatu, ada apa lagi hari ini? Nah, orang stres, nah itu dia. Nggak bangun-bangun, tidur saja. Males bangun paginya, males. Berat sekali. Nah, itu orang stres. Tidak ada hal yang baru dalam hidupnya. Amin.
Kalau kita sudah dengar firman ini sekarang, kita beri kesempatan Roh Kudus bekerja sungguh-sungguh dalam diri kita, saudara. Maka setiap hari dia membawa perkara baru dalam diri kita. Dia mengajar kita tentang segala sesuatu. Dia menyatakan segala sesuatu oleh kita, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Hebat sekali Roh Kudus. Jadi jangan kalah jadi orang Kristen. Karena Roh Kudus kan mengajarkan kita, membawa kita masuk dalam dimensi yang baru kita nggak pernah alami sebelumnya. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus dan memberi kesempatan Roh Kudus bekerja, dia nggak pernah merasa bosan hidup. Betul? Kalau orang bosan hidup pasti nggak punya Roh Kudus dia. Nggak ada perkara-perkara baru dalam dirinya. Tidak ada sama sekali. Roh Kudus kita beri kesempatan, maka dia membawa kita ke suatu alam, ke suatu dimensi yang kita nggak pernah ngerti. Dan itu menarik sekali, surprise, ada kejutan setiap hari. Maka nggak mati-mati, sehat terus hidup itu, segar terus, nggak ngerasa capek atau bagaimana. Wah, sukacitanya luar biasa. Itu yang saya lakukan tiap hari, menantikan Papa lewat Roh Kudus. Menyenangkan. Ada perkara-perkara yang hebat. Maka itu jangan banyak merencana, malah pusing. Betul nggak? Karena kalau kita lihat ayat ini, kalau kita rencanakan dulu, malah bukan itu yang diberikan, sudah muncul dulu. Betul? Termasuk pacar. Jangan nebak-nebak. Yang itu mau buka karena sudah muncul duluan. Jadi tunggu biar papamu yang buat kamu, buat kejutan untuk kamu. Karena apa? Yang mata nggak pernah lihat, betul? Yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati. Apa saja yang dia mau kerjakan selalu memenuhi 3 kriteria ini. Saya nggak pernah merencanakan apa-apa dalam hidup ini sebelum Roh Kudus memberitahukan dulu kepada saya. Kalau dia sudah ngomong, nah baru saya buat rencana. Karena kalau belum merencana percuma, justru bukan itu. Bukan itu. Anak-anak Tuhan, apa yang kau alami hari-hari ini? Jalan buntu? Jangan takut. Pokoknya dia menyediakan, kita nggak pernah. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Dan keindahan Yesus Tuhan kita. Sungguh sangat dahsyat, sangat ajaib. Itulah Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kita, anak-anaknya dalam kehidupan. Kasihnya luar biasa atas kita. Sungguh Tuhan kita bekerja dan begitu indah dan ajaib. Bagi rekan-rekan sekerja di jemaat ini, informasi saja. Kalian masih ingat Hendrik? Dia akan menikah tanggal 10 Juli di Nabire. 3 tahun yang lalu saya ketemu dia di sini. Dia akan wisuda, STH-nya selesai juga di sana akhirnya. Iya, main keyboard. STH-nya selesai juga, dia akan wisuda September nanti. Di sini melihat Tuhan kau bekerja luar biasa atas kehidupan. 3 tahun yang lalu saya ketemu dia di sini. Saudara, kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, sungguh dahsyat pekerjaan Tuhan itu. Sungguh ajaib atas kehidupan kita. Bagian terakhir. Kembali ke Yohanes pasal 12, pasal 14. Jadi sekarang sadar, enak gak jadi Kristen kalau gitu? Enak. Karena Roh Kudus kita beri kesempatan, luar biasa dia bekerja. Haleluya. Jadi tiap hari bergairah karena kita menantikan perkara-perkara yang hebat sekali. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada. Namanya penghibur. Kalau kita tiap hari dipenuhi penghibur, masa ada yang susah? Betul? Dia menghibur kita terus. Seperti Pak Samuel Tahir, penuh penghibur itu. Mau itu sukacita terus dia. Benar saudara. Seberat apa tekanan hidup, kita boleh mengalami goncangan, kita boleh mengalami macam-macam. Kalau ada penghibur, dia menghibur kita terus. Mata Kaleb, mata Yosua melihat musuh. Tapi di balik itu Roh Kudus mengajarkan, jangan takut. Jangan takut. Terus kalimat berikut. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada orang Kristen. Jujur, antara mengingat firman dengan mengingat salahnya orang,
mana yang lebih diingat? Kok saya tanya kok. Ini serius tanyanya. Ayo mungkin nggak dengar, saya ulangi lagi. Ya. Antara mengingat firman dengan mengingat salahnya orang, mana lebih gampang diingat? Nah, itu namanya kurang ajar. Kenapa kita sering lupa firman Tuhan? Nggak usah bilang, misalnya ini sudah hari Minggu misalnya. Terus saya tanya, ingat nggak sih khotbah minggu lalu itu apa? Garuk-garuk, iya apa ya? Ini baru seminggu. Tapi kenapa salahnya orang? Dan yang bersalah pun sudah mati sudah lama lagi. Masih ingat? Ada apa dengan diri kita? Mengapa firman yang jauh lebih penting daripada salahnya orang? Kenapa? Oke, nggak usah bilang salahnya orang. Sinetron. Ayo. Ada orang bisa hafal sampai gayanya pun kayak pemain sinetron sendiri. Kalau cerita lagi tuh hebat sekali tuh orang. Kenapa bisa ingat kalau sinetron? Mengapa kalau firman Tuhan sulit? Puji Tuhan, Tuhan tahu kelemahan kita. Betul? Kita ini pelupa. Tapi kalau orang utang kok nggak lupa-lupa. Firman kita lupa. Tapi hari ini kita dapat jawaban. Kalau Roh Kudus penuh dalam diri kita, maka salah satu tugasnya adalah mengingatkan kita tentang semua firman yang kita dengar dari Yesus. Jadi Roh Kudus itu nggak cuma mengajar, nggak cuma menghibur, ada banyak hal. Nggak cuma memberikan rahasia-rahasia yang tersembunyi, bahkan yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Ternyata dia juga mengingatkan kita akan semua firman yang pernah Yesus katakan kepada kita. Kalau sudah semuanya terjadi dalam diri kita, Roh Kudus menafsirkan mimpi, membuka rahasia, mengajar segala sesuatu, menyatakan segala sesuatu. Dia menghibur, bahkan yang tersembunyi dalam diri Tuhan dia juga tunjukkan apa saja semua. Saudara, apa masih kurang? Kalau Roh Kudus kita beri kesempatan penuh dalam diri kita, wah, saya nggak bisa bayangkan dunia jadi seperti apa. Di mana-mana ada orang Kristen, di mana-mana ada anak-anak Tuhan, semuanya penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang kafir akan memuliakan Tuhan karena mereka akan melihat hidup kita masing-masing. Itu yang Tuhan rindukan dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa itu. Maka itu jangan sia-siakan Roh Kudus. Pentakos itu kekuatannya sangat dahsyat kekuatan. Dia menunjukkan, ngeri, hebat sekali. Dunia perlu jawaban-jawaban itu. Adik-adikku, anak-anak muda, pelajar, siapkan dirimu baik-baik mulai malam hari. Biar engkau hanya dipenuhi Roh Kudus. Jangan ada perkara lain memenuhi hidupmu, apalagi perkara-perkara dosa. Jangan, biar Roh Kudus yang memenuhi. Maka kekuatannya luar biasa. Satu ayat lagi. Sangat kagum akan pekerjaan yang tak ternilai ini tadi. Pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang katakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Roh Kudus menolong kita, karena kita beri dia kesempatan. Mari kita menghampiri dia. Mengapa harus Roh Kudus? Ini yang perlu jadi pertanyaan kita. Apakah tidak cukup hanya dengan Tuhan Yesus saja? Saudara, harus kita memiliki pikiran itu. Mengapa harus Roh Kudus lagi? Bukankah Yesus sudah hebat dan dia adalah Tuhan dan firman itu? Nah, kalau saudara sempat memikir itu dalam kehidupan kita, maka peranan Roh Kudus akan jadi begitu jelas, jadi begitu indah dalam hidup ini. Renungkan lagi sekali. Mengapa harus Roh Kudus? Apa nggak cukup hanya dengan Tuhan Yesus saja? Ada nggak ada yang berpikir seperti itu? Ya toh aneh bukan? Kenapa mesti Roh Kudus? Bukankah Yesus sudah hebat dan dia adalah segala-galanya? Kenapa mesti Roh Kudus? Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan, Yohanes 16 ayat yang ke-7, sangat berfaedah buat kamu kalau aku ini pergi. Dia sendiri menyatakan, karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Nah, dari situ kita harus berpikir, kalau itu mengapa? Bukan berarti antara Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada perbedaan, tidak.
Tidak sama sekali. Tapi sungguh Bapa, Firman, dan Roh Kudus, mereka itu mengerti betul tugasnya masing-masing. Dan itu sangat luar biasa. Saudara, dalam hidup ini masalah selalu terjadi. Dengarkan. Dalam hidup ini masalah selalu terjadi. Kalau kita mau jujur, ternyata penyebabnya sangat sederhana. Apabila sesuatu itu tidak berfungsi pada tempatnya, itu pasti timbul masalah. Renungan kata-kata ini. Segala sesuatu yang tidak berfungsi pada tempatnya pasti menimbulkan masalah. Dari seluruh tubuh kita juga. Kenapa ada orang bisa punya penyakit gula? Karena pankreasnya nggak berfungsi dengan baik, sehingga insulin yang ada jadi tidak normal dalam tubuh. Kenapa orang bisa mengalami suhu tubuh yang panas yang tinggi? Ada sesuatu yang tidak berfungsi baik pada organ tubuhnya. Apa saja? Kenapa alam ini jadi kacau? Karena manusia merubah beberapa fungsinya. Yang seharusnya untuk ini tapi dirubah untuk yang itu. Rusak semua. Kenapa Jakarta banjir? Karena banyak kali dijadikan got. Lalu gotnya jadi tempat sampah. Semua jadi rusak fungsinya, jadi kacau. Rumah tangga, mengapa bisa kacau? Karena fungsi suami istri nggak tahu. Suami jadi istri, jadi suami, rusak sudah. Ada suami yang begitu lemah. So, istri namanya Yohana misalnya, lalu suami namanya Yohanes. Lalu panggilannya Pak Yohana. Pada dengar kata itu, istilah itu Pak Yohana. Kenapa? Karena istrinya lebih dominan. Jadi itu bapak ibu itu. Loh kok jadi balik? Fungsi yang tidak pada tempatnya itu pasti menimbulkan masalah. Di kantor juga begitu. Kalau orang itu nggak tahu tempatnya, nggak tahu fungsinya, pasti bermasalah. Dalam seluruh kehidupan kita sama. Maka itu kalau ada masalah apa-apa dalam diri kita, nggak usah sibuk. Bagaimana? Tenang dulu, cari. Pasti ada yang salah fungsi di sini. Tidak tahu tempat. Ini penting untuk kita kenali dalam kehidupan. Nah sama, kalau kita dalam hidup ini tidak pernah tahu fungsi kita, maka seorang manusia yang tidak pernah tahu fungsinya, dia akan mengambil fungsi orang lain. Saudara, dan pasti akan kacau. Bukan bagiannya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa kita yang dahsyat? Firman-Nya dan kuasa Roh Kudus. Mereka masing-masing tahu fungsinya. Maka itu alam semesta begitu luar biasa. Hebat sekali. Sehebat-hebatnya firman. Karena dari firman tercipta segala sesuatu. Tapi tanpa Roh Kudus tidak akan lengkap. Tidak akan lengkap. Jadi Bapa kita, firman-Nya dan Roh Kudus, itu 3 kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan berarti Tuhan kita 3, tidak. Dia tetap satu. Maka itu saya tekankan fungsi dan fungsi dan fungsi. Untuk mempermudah konsep ini, bagi yang belum tahu, saudara, saya berikan contoh. Saya kenal bukan? Hamba Tuhan yang luar biasa. Penuh tawa, riang. Saya tuh belum pernah lihat kapan dia susah. Belum pernah lihat. Ya sih enggak boleh susah. Menyenangkan. Kalau kontak saya bisa, kata-kata yang menghibur betul-betul. Nah kalau saya lihat itu fungsinya seperti Roh Kudus, menghibur. Nah, Pak Samuelnya berapa? 1, oke. Masih punya papa enggak?